selamat datang kembali. Oke, hari ini kita langsung aja nih. Kita mau dalami pertandingan Ligue 1 Prancis yang seru banget antara Lille lawan AS Monaco. Kita pakai catatan detail laga tanggal 25 Agustus 2025 yang Anda bagikan. Jadi, kita mau coba bedah bareng Anda nih momen-momen kuncinya, terus peluang-peluang emas yang kok bisa sampai kebuang gitu ya, drama kartunya juga, dan pastinya gol penentu yang datangnya, wah, dramatis banget di akhir. Yuk, kita mulai aja. Iya, kalau kita lihat dari catatannya ini, emang pertandingannya cukup ketat ya. Peluang sih ada aja dari kedua tim malah. Tapi ada satu PR besar nih kayaknya sepanjang laga, finishing. Penyelesaian akhir ya. Betul. Akibatnya ya gitu, tensi jadi kerasa naik terus. Nah, itu kelihatan banget dari banyaknya pelanggaran, terus kartu kuning yang keluar, apalagi pas babak kedua. Oke, kita mulai dari awal deh. Peluit pertama bunyi, Lille yang mulai. Tapi kayaknya Monaco nih yang langsung gas, coba nyerang duluan. Ada kans bagus tuh dari Akliush ya, menit 9. Iya, Mahnez Akliush. Sundulannya lumayan tuh, tapi kiper Lille si Berke Ozer, wah sigap banget. Penyelamatan penting itu di awal-awal. Itu kayak semacam sinyal ya dari Monaco, kita nyerang nih. Bisa jadi, terus disusul lagi sama sundulan Volarin Balogun, menit 14. Itu juga bahaya, tipis banget melebarnya, kayaknya mereka pengen cepet-cepet unggul gitu. Tapi kok susah ya jadi gol? Nah, itu dia. Meski udah nekan di awal, mereka agak kesulitan konversinya. Si Aklius coba lagi tuh, menit 39, dari pinggir kotak penalti. Tapi ya, gitu lagi-lagi belum pas sasarannya. Mungkin pertahanan Lille lumayan rapet juga ya di tengah. Lille sendiri gimana? Mereka kan nggak mungkin diam aja ya, ditekan gitu. Oh jelas, enggak. Mereka coba balas juga kok. Walaupun ya, usaha mereka juga belum ada hasilnya di awal. Sundulan Nathan Ngoy itu, menit 17, masih melambung. Terus ada Thomas Muyer juga coba nendang ya? Iya, 2 menit setelah Ngoy. Sama aja hasilnya, melambung juga. Peluang yang mungkin paling bikin deg-degan dari Lille itu datang dari Hakon Arnar Haraldsson, menit 21, tendangannya tipis banget nyamping gawang. Wah, hampir ya. Banget. Terus si Munier dapat kesempatan lagi, menit 35, dia nemu ruang tuh di tepi kotak penalti, posisinya enak banget sebenarnya. Tapi, Tapi ya itu, eksekusinya melebar lagi. Kalau kita perhatiin polanya di babak pertama ini ya, usaha sih banyak banget dari dua tim. Tapi ya, akurasi itu masalah utamanya. banyak banget ya percobaan yang gagal. Menurut Anda nih, ini murni karena finishingnya aja yang lagi jelek, atau emang taktik defense lawan yang bikin susah? Gimana ya? Kayaknya sih kombinasi ya. Dari catatan kan kelihatan, banyak tendangan itu diambil dari pinggir kotak penalti atau sundulan yang arahnya belum pas. Jadi kurang ideal gitu ya posisinya. Bisa jadi karena penyerangnya kurang tenang, atau ya itu tadi, pertahanan lawan disiplin banget nutup ruang di area bahaya. Jadi maksa nembak dari posisi kurang enak, atau pas lagi ditekan. Tempo mainnya sendiri kan lumayan tinggi tuh. Iya, tapi kok banyak pelanggaran ya? Nah, itu dia. Sering kepotong sama pelanggaran-pelanggaran taktis. Kayak Eric Dier tuh, menit 23, terus Balagun menit 24, sama Minamino menit 38. Pelanggaran gini, walau belum kartu kuning ya di babak pertama, tapi efektif banget buat motong serangan lawan. Oke, jadi kombinasi kurang tajam, defense lumayan rapi, plus sering ngepotong pelanggaran. Bikin skornya kacamata ya sampai turun minum. 0-0 pas wasit niup peluit di menit 45+1. Kayaknya babak kedua bakal lebih panas nih ya. Harusnya gitu. Dan bener aja babak kedua, mulai menit 46, catatannya nunjukin intensitasnya langsung naik. Dua tim kelihatan lebih ngotot nyari gol pembuka. Lille terus coba tuh dedor pertahanan Monaco. Ada peluang lagi dari Lille. Ada Olivier Giroud tuh, sundulan menit 62, tipis banget melambungnya. Terus Nathan Ngoy lagi, nyundul lagi dia menit 69. Tapi ya melebar lagi. Sampai pemain belakang juga ikut maju ya, kayak Benjamin Andre itu. Iya, si Andre coba volley tuh menit 81. Jauh sih tapi hasilnya. Terus pas sudah menit 90, Hakon Arnar Haraldsson dapat bola liar di kotak penalti. Wah itu kesempatan emas banget sebenarnya. Tapi gagal lagi. Gagal lagi. Tendangannya belum nemu gawang. Kayaknya Lille udah mulai agak frustrasi ya, peluang ada terus tapi gol nggak datang-datang. Di sisi lain, Monaco gimana? Mereka ada momen bahaya juga kan? Ada dan krusial banget. Yang paling jelas itu peluangnya Venderson, menit 77, dia nyambar bola rebound tuh di depan gawang Lille lagi. Wah, bahaya itu. Banget. Tendangannya udah ngarah ke sudut gawang, tapi kiper Lille, Berke Ozer,
Waduh, tampil gemilang banget dia. Penyelamatan krusial itu. Itu momen kunci sih yang bikin Lille tetap di permainan. Kalau nggak ada save itu, ceritanya bisa beda banget. Gila sih penyelamatan Ozer. Pasti naikin mental tim Lille ya. Nah, selain peluang-peluang itu, babak kedua juga ada pergantian pemain kan? Lille malah ada yang cedera ya. Iya, si Nengelayal Mukau cedera menit 60, diganti sama Matias Fernandes Pardo. Ini pergantian yang nanti kita lihat penting banget. Terus Monaco juga ganti pemain kan? Betul, Monaco malah ganti 3 pemain sekaligus sekitar menit 74. Ben Seguir, Bireth, sama Venderson masuk. Jelas ini usaha buat nambah daya gedor mereka, kan butuh gol juga. Lille bales ganti lagi. Iya, Lille masukin Nabil Bentaleb menit 81. Mungkin buat kuatin tengah ya, jaga keseimbangan di akhir-akhir laga. Dan karena skor masih kacamata terus, waktu makin mepet, nah ini biasanya atmosfer makin panas nih. Kartu kuning akhirnya keluar juga. Tapi malah manajer Lille duluan ya. Iya, lucu juga ya, Bruno Genesio manajernya kena kartu kuning menit 83, protes kayaknya. Itu ngaruh nggak sih ke pemain di lapangan kalau manajer yang kena kartu? Kadang bisa ngaruh. Kartu buat manajer itu sering jadi cerminan frustrasi atau tekanan tim, bisa jadi sinyal buat pemainnya hati-hati, atau malah sebaliknya, bisa nyemangatin juga. Terus pemainnya juga ada yang kena kartu kan? Ada. Nggak lama setelah Genesio, si Nabil Bentaleb dari Lille kena juga menit 86. Katanya sih agak keras keputusannya, terus Lamine Camara dari Monaco nyusul menit 87. Pelanggaran jadi makin sering. Kelihatan banget dua tim pengen menang dan nggak mau kehilangan poin. Tensi benar-benar di puncak nih. Terus masuk injury time, wasit ngasih 7 menit. Lama juga ya. Peluang buat drama makin kebuka lebar nih. Dan bener aja kan, tepat menit 90 plus 1. Jebol juga akhirnya. Lille cetak gol. Gol, siapa yang bikin? Nah, ini kerennya. Gol ini lahir dari kerjasama apik, terutama dari pemain pengganti. Si Matias Fernandes Pardo, yang tadi masuk gantiin Mukau, dia ngirim umpan silang mateng banget ke tengah kotak penalti Monaco. Terus? Di sana udah nunggu Olivier Giroud. Oh, Giroud. Dan dia? Dengan pengalamannya, tenangnya dia, disambut itu umpan dengan tendangan first time, brilian banget. Bolanya meluncur deras ke pojok atas gawang, kiper Monaco, Radetzky, nggak bisa ngapa-ngapain. Lille unggul 1-0. Wah, bisa bayangin stadion langsung gemuruh pasti. Itu dia contoh finishing kelas dunia dari Giroud. Di tengah banyak peluang kebuang dari dua tim, dia nongol di momen krusial, eksekusinya sempurna. Gol penting banget, di injury time lagi. Gila. Tapi ceritanya belum selesai dong, masih ada waktu. Belum. Drama lanjut terus. Menit 90 plus 7, wasit nunjuk titik putih. Penalti buat Lille. Ada pelanggaran di kotak terlarang Monaco. Wah, siapa yang dilanggar, siapa yang ngelanggar? Christian Mawisa dari Monaco yang ngelanggar, dia kena kartu kuning juga. Ini kesempatan emas banget buat Lille ngunci kemenangan. Udah pasti menang kalau ini masuk. Ya, ini momen yang harusnya bisa bikin Monaco udah nggak ada harapan lagi. Unggul 2-0 di menit segitu, injury time pula, ya udah hampir pasti 3 poin buat Lille. Tegang banget pasti suasananya. Dan yang maju ngambil penalti, siapa lagi kalau bukan sang pencetak gol? Olivier Giroud. Semua mata ke dia kan pasti. Baru jadi pahlawan, dapat kesempatan jadi pahlawan ganda. Tapi kok malah gagal? Nah, ini dia anti klimaksnya. Menit 90 plus 9, tendangan penalti Giroud malah melambung tipis di atas mistar. Luar biasa, kesempatan emas kebuang gitu aja. Aduh, sayang banget. Dari yang tadinya udah seneng banget gol, terus kecewa penalti gagal. Cepet banget ya berubahnya. Cepet banget, bener-bener nunjukin gimana momentum di sepak bola itu bisa berubah dalam sekejap. Dan kayaknya belum cukup dramanya nih. Pas banget setelah Giroud gagal penalti, itu di menit yang sama, 90 plus 9, Monaco hampir aja ngehukum Lille. Serius? Ada peluang lagi buat Monaco? Iya, mereka langsung nyerang balik serangan terakhir mungkin ya. Terus Mike Biarritz, salah satu pemain pengganti mereka juga, dapat peluang di dalam kotak penalti Lille. Waduh, jantung fans Lille pasti udah mau copot itu. Peluang emas juga dong berarti. Bahaya banget di detik-detik akhir. Tapi, ya itu, mungkin karena tekanan atau udah capek ya, tendangan Biarritz juga melambung tinggi. Mirip kayak penalti Giroud tadi, benar-benar roller coaster emosi ini di menit-menit akhir. Akhirnya, setelah semua drama gila itu, wasit Willy Delajot niup peluit panjang juga.
Menit 90 plus 10, pertandingan selesai, Lille sukses pertahanin keunggulan tipis mereka. Skor akhir, Lille 1, AS Monaco 0. Menangnya susah payah banget ya, penuh perjuangan, dan dramanya ini pasti bakal diomongin terus. Jadi intisarinya apa nih buat Anda dari laga sengit ini? Oke, jadi ada beberapa poin penting nih ya yang bisa kita ambil. Pertama, jelas kemenangan tipis Lille ini ditentukan sama satu momen klinis dari Giroud di injury time. Ironisnya, setelah banyak banget peluang kebuang dari dua tim sebelumnya. Ini nunjukin pentingnya efektif di depan gawang. Iya, 1 gol aja cukup ya ternyata. Terus, Kedua, akhir pertandingannya ini gila banget dramanya. Gol telat, terus dapat penalti, penaltinya gagal sama si pencetak gol, terus malah hampir kebobolan juga di detik akhir. Ini ngingetin kita lagi kalau sepak bola itu nggak bisa ditebak. benar-benar unpredictable. Ada lagi? Ketiga, peran pemain pengganti. Itu kelihatan banget. Asis dari Fernandes Pardo jadi kunci kemenangan Lille. Artinya, kedalaman skuad itu bisa jadi pembeda loh. Di Monaco juga sama, pemain pengganti mereka hampir aja nyelamatin 1 poin. Oke, pemain pengganti jadi krusial ya. Poin keempat. Keempat, pertandingan ini kayak studi kasus soal konsekuensi buang-buang peluang. Dua tim punya banyak banget kesempatan bikin gol sebelum injury time. Gara-gara gagal manfaatin itu, makanya pertandingan jadi tetap terbuka, tegang terus sampai akhir. Benar juga ya. Kalau dari awal udah ada yang gol mungkin beda ceritanya. Terakhir, Kelima, ya tensi tinggi pertandingan. Mungkin karena skornya buntu terus. Terus pertandingannya juga penting. Nah, itu kelihatan dari banyaknya pelanggaran, kartu kuning, bahkan manajer pun kena. oke, jadi kemenangan dramatis buat Lille, tapi banyak banget catatan pentingnya ya dari laga ini. Iya, dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan menarik nih buat Anda. Coba pikirin deh, gimana si Giroud jadi pahlawan, kan dengan gol krusialnya itu, tapi cuma beberapa menit kemudian, dia malah gagal penalti yang harusnya bisa ngunci kemenangan. Seberapa tipis sih sebenarnya garis antara jadi pahlawan sama, ya katakanlah kambing hitam gitu ya, di pertandingan sepanas ini. Wah, bener juga ya. Dan gimana satu momen aja, entah itu gol, penyelamatan kayak Ozil tadi, atau kegagalan kayak penalti Giroud atau peluang BRF, itu bisa drastis banget ngubah cerita keseluruhan dan pandangan kita ke performa pemain dan hasil akhir pertandingan. Sesuatu yang menarik sih buat dipikirin lebih lanjut.